إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Iman rahimakumullah, masih membahas di ayat ke 28 di surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, apalagi sampai meninggalkan orang-orang mukmin yang jelas ada pilihannya gitu. Jadi ku ayat imah jelas mau aya bahasa milih nu kafir jujur atau milih mukmin anu teu jujur, piraku orang mukmin teu aya nu jujur sama sekali. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka dengan ayat ini perkara iman dan perkara kafir itu adalah sesuatu yang paling besar dalam masalah keimanan dan kepercayaan, karena berkaitan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang hak, Tuhan yang esa. Maka orang-orang yang kafir dan orang-orang mukmin itu berbeda sama sekali, tidak bisa disamakan. Dan kita pun dalam kehidupan sehari-hari diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani. Tong bedana jelema iman jeung jelema kafir teh. Nah, oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, karena perkara iman dan kafir adalah perkara terbesar dalam masalah akidah ini, satu waktu, satu kondisi ada yang menuntut sehingga orang-orang yang beriman itu mengatakan sebagai orang kafir. Nah, kaitannya apa? Nah, ini yang disebut dengan taqiyah. Walaupun juga ada sebenarnya orang-orang kafir yang mengaku sebagai orang yang beriman, munafik kitu mah ngaranna. Sarua eta teh mengakui sesuatu yang tidak ada sebenarnya di dalam hati, rek nu munafik, rek nu mukmin nu taqiyah. Tapi berbeda nilaina. Jadi nilaina ieu mah nutupan kagorengan nembrakeun anu siga alus, ieu mah nutupan alus sebetulnya nambrakeun anu jelas goreng kafir. Nah, oleh karena itu disebutna nu eta mah munafik, anu ieu mah disebutna taqiyah siasat. Nah, ini juga harus dipahami bahwa taqiyah ini istisna, pengecualian dari pengikraran kita beriman dan juga pengikraran kita tidak seperti orang-orang kafir. Nah, dalam suatu kondisi ketika orang-orang beriman itu dalam kondisi yang sangat mengancam, sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa, sehingga harus mengatakan sebagai orang yang kafir, atau misalnya berkiblat, atau misalnya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang kafir, maka itu diperbolehkan sebagai bentuk taqiyah, bukan mengikuti, bukan menuruti mereka sebagai orang yang kafir, karena itu sudah jelas haram. Oleh karena itu ada batasan taqiyah ini. Jadi apalagi taqiyah digunakan untuk menghadapi sesama orang-orang yang beriman. Jadi pura-pura ke orang beriman tidak ada, itu mah dusta. Ke orang beriman masih sama orang mukmin harus jujur. Kata Mu'ad bin Jabal dan Imam Mujahid, kana taqiyatu fi jidatil Islam qabla quwwatil muslimin. Jadi taqiyah itu ada pada awal permulaan Islam, di mana orang muslim itu dalam keadaan lemah. Ini seperti dicontohkan dalam sejarah ketika Ammar bin Yasir. Setelah Yasir ayahnya syahid di tangan Abu Jahal, demikian pula ibunya Sumayyah syahidah pertama di Islam, maka yang terpikir oleh Yasir, Ammar bukan karena dia takut mati, bukan karena dia itu sudah tidak kuat dengan siksaan, tetapi dia berpikir kalau saya ikut mati tidak ada kebaikan yang bisa dilanjutkan
dari orang tua saya yang telah syahid dan syahidah. Maka dengan serta-merta pada waktu itu Ammar bin Yasir mengatakan bahwa dia beriman kepada Tuhannya Abu Jahal. Nah, ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW, maka Ammar mengatakan, aku tidak mengatakan itu kecuali sebagai pura-pura, tetapi hatiku itu ada tetap dalam keadaan beriman. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, tidak termasuk pada orang-orang yang kafir, orang yang dipaksa, orang yang terancam sehingga mengatakan kekafiran, tetap padahal hatinya tumaninah tetap tidak berubah dalam keimanan. Fa'amma yaumu faqad a'azzallahu Islam an yattaqu min aduwwihim. Maka pada hari ini maka Islam telah dijayakan, telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlaku lagi seseorang yang melakukan taqiyah. Mah justru kudu ditinggalikeun urang teh anti Israel, anti orang kafir, anti musuh-musuh Allah gitu. Lain justru bertaqiyah. Ibnu Abbas membatasi bahwa taqiyah itu hanya dibatasi an yatakalama bilisanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Cukup berbicara dengan lisan saja, hati harus tetap beriman. Wala yaqtul wala yati ma'taman, tidak boleh sampai membunuh atau taqiyah membunuh orang mukmin lagi, atau juga melakukan dosa dengan bertaqiyah pipiluan supaya tidak boleh, hanya cukup dengan lisan saja. Kenapa? Karena kalau perbuatan nanti akan membawa kepada ketertarikan. Di geus sarua pagaweanana, geus tuang jeung siga maranehanana, itu akan melunakan hati, taqiyahna geus leungit. Jadi bakal leuleus hatena sabab geus tuang sakumaha manehanana, geus ngiluan sakumaha manehanana. Nah, ikhwatul rahimakumullah, walaupun demikian Imam Hasan mengatakan at-taqiyatu jaizatun lil insani ila yaumil qiyamah wala taqiyatan fi qatli. Jadi taqiyah itu boleh bagi manusia sampai hari kiamat, tapi batasannya kalau itu mengancam nyawa. Aita mengancam nyawa mah tidak boleh. Ini juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhaknya, ini dikatakan idaka khaifan ala nafsi wa qabu mutmainnun bil iman wa taqiyatu la tahilu ila ma khawfil qatli awil qat'i awil ida'il adim. Taqiyah itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan kecuali kalau takut dibunuh atau dipotong tangan atau kaki atau disakiti dengan sakit yang sangat besar. Selain dari itu maka tidak diperbolehkan, itu yang namanya taqiyah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka dengan adanya taqiyah ini jangan dianggap sebagai salah satu tasawuf dalam agama sehingga mudah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang beriman, menjadikan mereka sebagai wali-walinya. Kemudian penutup ayat ini Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingati kalian dengan dirinya. Maksudnya Allah memperingati kalian dengan siksa yang akan menimpa kalian dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Kudu sieun ka Allah katanya, ulah sieun, kan kaitanana menjadikan wali itu ada ketakutan. Apalagi dibuktikan dengan melakukan harus taqiyah, berarti ada ketakutan terhadap orang kafir. Ketakutan terhadap orang kafir itu sampai menjadikan mereka wali itu tidak boleh lebih besar daripada ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut apanya? Takut siksanya yang lebih besar. Cek istilahnya mending mawat di tangan orang kafir daripada jadi penjilat orang kafir, karena siksa Allah jauh lebih besar, lebih kekal, lebih abadi ketimbang siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Itu mungkin yang dipilih oleh saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun sudah banyak yang menawarkan diberikan tanah
sebagai pengganti kompensasi. Ada yang di Mesir, ada yang di Yaman untuk menyelamatkan, tapi mereka tidak sedetik pun gentar katanya. Lebih baik mati karena siksa Allah lebih berat daripada siksaan orang-orang kafir. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Nah, kembali itu semuanya sama, tapi bagaimana cara dan keadaan kita kembali lah yang berbeda-beda. Jangan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan malu karena bertakbir atau malu karena mendukung orang-orang yang kafir. Jangan sampai kembali pada Allah dalam keadaan Allah murka terhadap diri kita, atau jangan sampai kita tertunduk bertemu dengan Allah dalam keadaan malu karena iman kita ternyata tidak lebih besar daripada ketakutan kita terhadap orang-orang kafir sehingga kita berwilayah kepada mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.